Coba Anda bayangkan ini. Malam hari Anda tidur dengan perasaan tenang, tidak ada keluhan apa-apa, tidak pusing, tidak lemas, tekanan darah normal. Tapi saat bangun pagi, mulut tiba-tiba terasa kaku, tangan kiri sulit digerakkan, kata-kata terasa tersangkut di lidah. Ketika itu terjadi, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada tanda peringatan sebelumnya. Dan saat sampai di rumah sakit, dokter hanya bisa berkata, "Ini stroke." Saya tahu rasanya karena saya pernah melihatnya sendiri di ruang IGD, pasien datang dengan tatapan kosong. Keluarganya panik, dan satu pertanyaan yang selalu muncul, kenapa bisa terjadi padahal dia sehat-sehat saja semalam? Dalam hal ini saya tidak akan menyalahkan makanan cepat, saji, rokok, atau gaya hidup buruk seperti kebanyakan orang pikir. Yang mengejutkan, banyak kasus stroke ringan hingga berat di usia lanjut justru dipicu oleh sesuatu yang tampak sehat, sesuatu yang bahkan sering kita berikan sebagai hadiah untuk orang tua. Ternyata jawabannya adalah buah-buahan. Saat ini mungkin Anda langsung berpikir, buah kan sehat. Saya makan setiap hari supaya pencernaan lancar, jantung kuat, dan gula darah terkontrol. Itu benar, tapi hanya jika jenis buahnya tepat. Porsinya seimbang dan waktu makannya sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Sayangnya tidak semua orang tahu bahwa ada beberapa buah yang bisa membuat darah menjadi terlalu kental, menekan pembuluh otak, atau bahkan mengganggu kerja obat yang sedang dikonsumsi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, bahaya ini tidak langsung terasa. Ia bekerja dalam diam. Hari demi hari, kondisi ini perlahan menciptakan peluang terbentuknya gumpalan darah kecil yang suatu saat bisa menyumbat aliran oksigen ke otak. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam. Ada sejenis buah yang sangat umum dikonsumsi oleh lansia di Indonesia. Rasanya manis, warnanya menarik, dan hampir selalu tersedia di pasar. Tapi jika dikonsumsi tanpa mengetahui risikonya, buah-buahan ini justru bisa memicu stroke di usia lanjut. Sebelum kita mulai, coba renungkan, apakah ada buah tertentu yang rutin Anda konsumsi setiap hari? Mungkin setelah makan malam atau sambil minum obat pagi. Kalau iya, maka video ini bisa menjadi hal yang menyelamatkan hidup. Mari kita mulai bersama, pelan-pelan satu persatu. Sejak kecil kita diajarkan bahwa makan buah itu baik untuk kesehatan. Buah kaya vitamin, tinggi serat, bagus untuk pencernaan, jantung, dan tekanan darah. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan bahwa setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi memproses buah dengan cara yang sama seperti saat kita muda dulu. Mungkin banyak di antara kita yang masih rutin makan buah setiap hari. Satu pisang di pagi hari, segelas jus jeruk bersama obat, beberapa potong mangga setelah makan malam. Semoga kedengarannya sehat. Tapi apakah kebiasaan itu masih sesuai dengan kondisi tubuh yang sudah menua? Setelah usia lanjut, organ penting seperti hati, ginjal, dan pembuluh darah mulai melambat fungsinya. Hati tidak lagi memecah obat isian dulu, dan ginjal pun melambat dalam membuang kelebihan kalium. Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan lebih mudah meradang. Akibatnya, buah yang dulunya aman kini bisa menjadi pemicu tekanan darah naik turun, gangguan irama jantung, hingga terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Saya sering bertemu pasien yang berkata, "Dok, saya tidak makan gorengan, tidak minum minuman manis. Saya hanya makan buah dan sayur." Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula naik drastis. Tekanan darah tidak stabil dan aliran darah ke otak terganggu. Masalahnya bukan pada buahnya, tapi di waktu makan, jumlah, dan cara tubuh kita merespon. Maka hari ini mari kita kenali bersama buah yang terlihat sehat, tapi bisa menjadi bahaya tersembunyi jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang tepat. Buah yang pertama adalah pisang. Banyak lansia yang memilih pisang sebagai buah andalannya. Mudah dikunyah, tidak terlalu asam, dan bagus untuk jantung. Buah pisang Ambon yang matang bahkan sering dijadikan teman bubur pagi atau cemilan sore. Tapi apakah Anda tahu di usia lanjut kelebihan kalium dari pisang justru bisa membahayakan tubuh? Pada waktu masih muda, tubuh kita mampu menyerap dan membuang kalium dengan baik. Tapi setelah melewati usia 60, terutama bagi yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau sedang minum obat seperti ACE inhibitor, yaitu golongan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi serta obat diuretik, maka fungsi ginjal cenderung melambat. Akibatnya, kalium dari makanan termasuk dari pisang tidak dibuang secara efisien dan mulai menumpuk di dalam darah. Kadar kalium yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi irama jantung, membuat pembuluh darah lebih tegang, dan dalam kasus tertentu bisa memicu terbentuknya bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke otak. Yang membuatnya berbahaya adalah karena gejalanya sering tidak terasa hingga sudah terlambat. Contohnya yang terjadi pada Ibu Sartini, 70 tahun tinggal di Bekasi. Setiap pagi beliau makan 2 buah pisang Ambon bersama bubur OATM dan jus jeruk.
lalu minum obat darah tinggi. Awalnya tidak ada keluhan. Namun setelah beberapa bulan, jantungnya mulai berdebar lebih sering dan dia mudah lelah. Lalu suatu pagi, ia terjatuh di kamar mandi karena kehilangan keseimbangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kalium tinggi, irama jantung tidak stabil, dan tanda-tanda stroke ringan. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Buah pisang tetap bisa menjadi bagian dari pola makan lansia, asalkan dikonsumsi dengan bijak. 1. Potong kecil di pagi hari sudah cukup dan sebaiknya dikombinasikan dengan protein seperti yogurt tawar atau kacang rebus. Agar penyerapannya tidak terlalu cepat, hindari konsumsi buah pisang yang berlebihan. Dan jika Anda sedang mengonsumsi obat tekanan darah atau memiliki masalah ginjal, konsultasikan ke dokter sebelum menjadikan pisang sebagai buah harian. Karena yang terlihat lembut dan sehat bisa jadi penyebab tersembunyi gangguan serius jika tidak dipahami dengan benar. Dan kini kita bahas buah yang kedua, yaitu buah nanas. Banyak orang tua di Indonesia percaya bahwa nanas bisa membantu pencernaan. Apalagi setelah makan besar, rasanya segar, sedikit asam, dan sering dianggap sebagai pencuci mulut yang sehat. Tapi, apakah Anda tahu bahwa nanas mengandung enzim dan asam yang bisa berisiko jika dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang salah, terutama bagi lansia? Buah nanas mengandung bromelain, yaitu enzim alami, yang memang bisa membantu memecah protein. Tapi di sisi lain, bromin juga memiliki efek seperti pengencer darah ringan. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warin, atau obat jantung tertentu, efek ini bisa bertambah dan menyebabkan darah terlalu encer. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih mudah bocor atau mengalami perdarahan halus yang tidak disadari. Selain itu, buah nanas juga punya kadar asam yang cukup tinggi. Ketika dimakan di malam hari, terutama dalam keadaan lambung kosong atau saat tubuh sedang dalam fase istirahat, asam ini bisa memicu naiknya asam lambung. Pada sebagian lansia, naiknya asam lambung ini mungkin tidak menyebabkan rasa perih, tapi diam-diam bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen ke otak pada saat tidur. Hal ini meningkatkan risiko stroke di pagi hari, terutama pada orang yang tidurnya sering terganggu atau sedang mengalami dehidrasi ringan. Saya juga teringat dengan Pak Marzuki, usia 75 tahun, tinggal di Depok. Beliau punya kebiasaan makan potongan nanas setelah makan malam, lalu minum obat tekanan darah sebelum tidur. Suatu pagi, beliau terbangun dalam keadaan bingung dan bicara tidak jelas. Pemeriksaan menunjukkan stroke ringan yang diduga dipicu oleh kombinasi efek bromelain, asam lambung tinggi saat tidur, dan interaksi dengan obat. Oke, jadi, apa yang bisa dilakukan dengan buah nanas? Lansia tetap boleh makan nanas, tapi pastikan waktunya di siang hari dan dalam jumlah yang sedikit saja. Dan jangan dikombinasikan dengan obat pengencer darah tanpa izin dokter. Lalu, jangan makan nanas sebelum tidur. Karena otak kita butuh ketenangan di malam hari, bukan gangguan dari enzim dan asam. Selanjutnya, buah yang ketiga adalah mangga. Buah mangga sering dianggap sebagai buah musiman yang sangat menggoda. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan aromanya harum. Banyak lansia memilih mangga sebagai cemilan sehat, pengganti kue atau makanan manis lainnya. Tapi apakah Anda tahu, satu buah mangga matang bisa mengandung lebih banyak gula daripada satu kue donat? Pada usia lanjut, tubuh kita tidak lagi mampu merespon lonjakan gula darah secepat waktu kita muda. Setelah makan mangga yang manis, kadar gula darah bisa melonjak tajam. Bagi lansia yang sudah memiliki resistensi insulin, pradiabetes, atau tekanan lonjakan ini bisa memicu serangkaian reaksi berbahaya, seperti pembuluh darah mengencang, peradangan meningkat, dan darah menjadi lebih kental. Semua ini menciptakan kondisi ideal untuk terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Selain itu, mangga juga mengandung senyawa alami seperti mangiferin yang dapat mengganggu proses detoksifikasi hati. Hati yang fungsinya sudah menurun akibat usia bisa kesulitan memecah obat-obatan, terutama obat kolesterol dan tekanan darah. Kombinasi antara lonjakan gula dan interaksi obat ini memaksa tubuh bekerja lebih keras di saat seharusnya beristirahat. Saya teringat dengan kejadian Pak Yusuf, usianya 65 tahun, mantan pegawai negeri di Jakarta. Beliau mengganti kebiasaan makan biskuit dengan beberapa irisan mangga kering setiap sore. Beliau juga sedang minum obat tekanan darah dan obat kolesterol. Dalam beberapa minggu, beliau mulai merasa pusing di pagi hari dan sulit untuk fokus. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah terlalu rendah dan tanda stroke ringan. Ternyata cemilan mangga kering yang kelihatannya sehat justru memperparah penumpukan obat di dalam tubuh dan memicu lonjakan gula yang berulang. Karena itu, kalau Anda menyukai mangga, makanlah dalam jumlah kecil saja, beberapa potong kecil, dan hanya di siang hari. Jangan makan mangga sebelum tidur, atau dalam bentuk kering, yang kadar gulanya lebih pekat.
Dan yang terpenting, jangan konsumsi mangga bersamaan dengan obat, kecuali diizinkan oleh dokter Anda. Karena sebuah rasa manis yang kita nikmati hari ini bisa diam-diam menimbulkan beban besar bagi otak di esok pagi. Selanjutnya, buah yang keempat adalah buah jeruk. Bapak dan Ibu, minum segelas jus jeruk hangat di pagi hari mungkin sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Rasanya segar, membantu pencernaan, dan terasa menyehatkan. Banyak orang tua percaya bahwa jeruk adalah sumber vitamin C alami yang terbaik. Tapi tahukah Anda, minuman yang alami ini ternyata bisa mempengaruhi cara kerja obat yang Anda minum setiap hari, terutama bagi lansia. Buah jeruk, khususnya jenis jeruk peras seperti jeruk siam atau jeruk medan, mengandung senyawa alami bernama furanokumarin. Senyawa ini dapat menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme obat. Akibatnya obat yang seharusnya dikeluarkan secara perlahan dari tubuh malah tertahan terlalu lama di dalam darah. Hal ini bisa meningkatkan kadar obat hingga di atas batas aman yang bisa menyebabkan efek samping seperti pusing, detak jantung tidak teratur, bahkan meningkatkan risiko stroke jika obat tersebut terkait dengan sistem sirkulasi darah. Interaksi ini paling sering terjadi pada obat penurun kolesterol dari golongan statin, obat tekanan darah seperti amlodipin, dan obat jantung. Masalahnya, banyak pasien lanjut usia yang tidak tahu bahwa segelas jus jeruk di pagi hari bisa memperkuat efek obat secara berlebihan, atau malah membuat tubuh tidak bisa mengeluarkan racun dengan baik. Saya sering menjelaskan hal ini dalam ruang praktik, dan banyak pasien yang terkejut. Tapi dok, saya pikir jus jeruk itu menyehatkan, kata mereka. Itu memang benar. Tapi bagi orang di usia muda dan tanpa minum obat rutin, tapi bagi lansia apalagi, yang sedang minum berbagai obat yang dikonsumsi setiap hari, jeruk bisa menjadi pisau bermata dua. Lalu apa solusinya? Anda tetap bisa menikmati rasa jeruk, tapi jangan dikonsumsi bersamaan dengan waktu minum obat. Kemudian batasilah porsinya. Hindarilah jus jeruk yang terlalu kental dan pertimbangkan untuk memilih jenis jeruk kecil seperti jeruk baby atau jeruk Pontianak yang kandungan furankumarinnya lebih rendah. Dan yang terpenting adalah jika Anda rutin mengonsumsi obat jantung atau tekanan darah, selalu tanyakan kepada dokter Anda, apakah buah jeruk aman untuk kondisi Anda. Selanjutnya, buah yang kelima adalah nangka. Di banyak daerah di Indonesia, buah nangka matang sering dianggap sebagai cemilan istimewa. Aromanya harum, rasanya manis legit, dan teksturnya lembut, membuatnya disukai banyak orang. Namun di balik lezatan itu, buah nangka menyimpan risiko tersembunyi bagi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Risiko pertama adalah buah nangka memiliki kadar gula alami yang sangat tinggi. Satu cangkir nangka matang bisa mengandung lebih dari 30 gram gula. Pada lansia dengan sensitivitas insulin yang menurun atau punya riwayat diabetes, lonjakan gula darah setelah makan nangka bisa terjadi sangat cepat. Tubuh pun harus bekerja ekstra keras untuk menstabilkannya kembali. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memicu ketidakseimbangan tekanan darah dan meningkatkan kekentalan darah. Risiko kedua adalah buah nangka relatif sulit dicerna bagi sebagian lansia, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau ketika perut sedang penuh. Serah tidak larut, dan kandungan gas alami pada nangka dapat menyebabkan perut kembung, memberi tekanan pada perut bagian atas, dan mengganggu aliran balik darah dari perut ke jantung dan otak. Jika hal ini terjadi berulang, maka sirkulasi darah ke otak bisa terganggu secara perlahan. Saya pernah menemui beberapa lansia yang mengeluh mual ringan dan jantung berdebar setelah makan nangka di malam hari. Setelah ditelusuri, ternyata mereka juga sedang menggunakan obat penurun tekanan darah. Kombinasi lonjakan gula dan tekanan pada sistem pencernaan memberi beban tambahan yang tidak selalu terasa, namun berpotensi mempengaruhi keseimbangan sirkulasi tubuh. Jadi, solusinya kalau Anda menyukai buah nangka, makanlah dalam porsi yang sedikit saja, dan hanya di siang hari saat tubuh masih aktif. Kemudian, jangan makan nangka bersamaan dengan makanan berat, dan hindari nangka jika sedang merasa kembung atau sedang mengonsumsi obat yang sensitif terhadap gula darah. Dan kini, kita tiba di buah yang nomor 6, yaitu buah salak. Salak adalah buah yang sangat akrab bagi orang Indonesia, mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Banyak orang tua yang gemar menikmati salak sebagai cemilan malam sambil menonton TV, atau cemilan sore sambil minum secangkir teh hangat. Namun, pernahkah Anda mengalami sembelit atau pusing ringan keesokan harinya setelah makan salak? Buah salak mengandung tanin yang tinggi, yaitu senyawa alami, yang dapat mengikat cairan dan memperlambat gerakan usus. Pada satu sisi, zat ini bermanfaat untuk mengurangi diare. Namun pada lansia, buah salak justru dapat memicu sembelit kronis, terutama bila dikonsumsi rutin tanpa asupan air atau serat yang cukup dari sayuran. Sembelit tidak hanya membuat perut terasa tidak nyaman, dampaknya bisa jauh lebih serius. Saat sembelit,
Cairan tubuh tertahan di usus sehingga proses penyerapan kembali meningkat. Akibatnya darah menjadi lebih kental dari normal. Jika hal ini terjadi pada malam hari ketika sirkulasi alami melambat dan tubuh dalam posisi berbaring, resiko pembentukan bekuan darah di otak akan meningkat secara perlahan dan seringkali tanpa gejala. Ada seorang pasien lansia namanya Pak Amiruddin. Usianya 69 tahun yang gemar makan 3-4 salak setiap malam. Beliau merasa sehat-sehat saja, namun mulai sering mengeluh susah buang air besar, lalu lemas dan pusing setiap pagi. Saat diperiksa di rumah sakit, hasilnya menunjukkan darahnya lebih kental dari normal. Tekanan darahnya tidak stabil, dan hasil scan otak memperlihatkan ada penyempitan kecil di pembuluh darah. Jadi, saya menyarankan kalau ada lansia yang tetap ingin menikmati buah salak, batasilah hanya 1 atau 2 buah saja sehari, dan selalu imbangi dengan minum air putih yang cukup. Kemudian jangan makan salak di malam hari, terutama jika belum buang air besar dengan lancar. Pada tubuh lansia, bukan hanya gula atau asam yang berbahaya, tapi kekurangan cairan pun bisa menjadi pemicu resiko besar yang seringkali tidak terlihat. Selanjutnya, buah yang ketujuh adalah semangka. Siapa yang tidak suka semangka, saya rasa tidak ada. Rasanya manis, segar, dan mengandung banyak air. Di siang hari yang panas, sepotong semangka dingin terasa seperti hadiah dari alam. Banyak lansia yang memilih semangka karena dianggap menyejukkan, membantu melancarkan buang air kecil, dan rendah kalori. Tapi pernahkah Anda merasa pusing, keliangan, lemas, atau seperti melayang saat bangun tidur di pagi hari? Buah semangka memang kaya air, tapi justru disitulah letak bahayanya. Semangka bersifat diuretik alami, artinya bisa memicu tubuh membuang cairan lewat urin lebih cepat jika dikonsumsi pada malam hari, terutama oleh lansia yang sedang minum obat jantung atau obat tekanan darah seperti diuretik. Tubuh bisa mengalami dehidrasi saat tidur tanpa disadari. Ketika tubuh kehilangan cairan di malam hari, darah menjadi lebih kental, peredaran darah melambat, apalagi saat tekanan darah menurun secara alami ketika tidur. Kombinasi ini menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan darah kecil yang bisa menyumbat pembuluh darah otak. Inilah salah satu penyebab stroke dini hari yang sering tidak disangka. Saya ingin menceritakan seorang lansia bernama Pak Burhan. Usianya 67 tahun dari Bogor. Beliau rajin jalan pagi, jarang makan gorengan, dan hanya ngemil semangka setelah maghrib. Tapi beliau juga sedang minum obat jantung. Suatu pagi, beliau terjatuh di kamar mandi dengan kepala pusing dan tidak bisa berdiri. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah sangat rendah dan tanda-tanda stroke ringan. Apa yang bisa kita pelajari? Jika Anda menyukai semangka, silakan tetap menikmatinya, tapi makanlah di siang hari bukan malam, dan tambahkan sedikit garam atau air kelapa untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Dan kalau Anda sedang minum obat yang mempengaruhi cairan tubuh, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan semangka sebagai kebiasaan harian. Karena bahkan buah yang terlihat paling menyegarkan pun, kalau dimakan pada waktu yang salah, bisa mengeringkan tubuh secara diam-diam. Selanjutnya, buah yang ke-8 adalah anggur merah. Buah anggur merah, apalagi yang tanpa biji, dengan rasa yang manis dan lembut sering dianggap sebagai cemilan sehat. Banyak lansia memakannya sambil menonton TV atau saat bersantai di sore hari. Rasanya segar, bentuknya kecil, mudah dikunyah, apalagi kalau baru dikeluarkan dari kulkas. Tapi pernahkah Anda merasa mengantuk atau lemas setelah ngemil anggur? Yang tidak banyak diketahui adalah buah anggur, terutama jenis impor seperti anggur merah Settles dari Amerika atau Australia, memiliki kadar gula alami, fruktosa, dan glukosa yang sangat tinggi. Dalam jumlah kecil mungkin tidak masalah, tapi beberapa genggam anggur bisa langsung meningkatkan kadar gula darah, tanpa disertai serat, protein, atau lemak yang membantu memperlambat penyerapannya. Untuk tubuh orang muda, lonjakan gula darah ini bisa diatasi dengan cepat, tapi pada tubuh lansia, respon insulin melambat, pembuluh darah lebih rapuh, dan lapisan dalam arteri mudah mengalami peradangan. Saat kadar gula naik drastis, dinding pembuluh darah otak bisa mengalami luka-luka kecil, dan tubuh secara refleks membentuk gumpalan darah kecil untuk menambah. Jika ini terjadi berulang-ulang kali, maka resiko stroke akan meningkat secara perlahan. Saya teringat pada seorang lansia bernama Ibu Mariati. Beliau berusia 63 tahun dari Bandung. Beliau rajin senam, jarang makan manis, dan selalu memilih cemilan sehat. Tapi setiap pagi menjelang siang, beliau ngemil 1 mangkuk anggur merah sambil nonton TV. Dan suatu hari, beliau mulai mengalami penglihatan buram dan kesulitan menulis. Pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami serangan stroke ringan karena lonjakan gula darah dan peradangan pembuluh otak. Apa pelajaran pentingnya? Jangan makan anggur dalam jumlah besar dan jangan makan saat perut kosong. Batasilah hanya 5-N buah kecil saja. Dan selalu makan bersama sumber protein seperti keju atau kacang.
Dan kalau Anda mengidap diabetes atau sedang dalam terapi tekanan darah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu sebelum memasukkan anggur sebagai cemilan harian. Cemilan yang kelihatannya tidak berdosa bisa menjadi sumber bahaya tersembunyi bagi otak lansia, dan kita telah tiba di buah yang terakhir, yaitu buah kesembil. Buah Susan strawberry. Apakah Anda pernah membeli buah strawberry dari pasar lalu mencucinya sekilas sebelum dimakan? Warnanya merah cerah, bentuknya menarik, dan rasanya segar di lidah. Banyak lansia yang suka menyimpan stroberi di kulkas untuk dinikmati sore hari, bersama cucu atau dijadikan campuran yogurt dan salad. Tapi di balik tampilannya yang cantik, stroberi pasar menyimpan dua risiko yang sering diabaikan. Risiko pertama adalah residu pestisida. Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga lingkungan, stroberi secara konsisten berada di urutan teratas daftar buah dengan kandungan pestisida tertinggi, bahkan setelah dicuci. Bagi tubuh orang muda, sistem detoksifikasi seperti hati dan ginjal masih bisa menyaring racun-racun ini. Tapi di usia lanjut, proses pembersihan racun menjadi lebih lambat. Pestisida yang masuk ke dalam tubuh sedikit demi sedikit bisa menumpuk di jaringan termasuk di otak dan memicu peradangan pembuluh darah. Resiko kedua adalah buah stroberi juga mengandung senyawa purin dalam jumlah sedang. Ketika tubuh memecah purin, ia menghasilkan asam urat. Bagi lansia yang memiliki riwayat asam urat, nyeri sendi, atau gangguan ginjal ringan, asam urat yang meningkat bisa menyebabkan peradangan, menyempitkan pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan dalam sistem sirkulasi. Kalau dibiarkan, maka kondisi ini bisa memicu penyumbatan kecil di otak yang seringkali tidak terdeteksi sampai gejala stroke muncul. Oleh karena itu, bila Anda ingin tetap menikmati buah stroberi, pilihlah stroberi yang organik bila memungkinkan. Lalu cuci bersih di bawah air mengalir dan hindari mengonsumsinya setiap hari. Dan jika Anda punya masalah asam urat atau tekanan darah, sebaiknya konsultasikan lebih dulu sebelum menjadikan buah ini sebagai cemilan rutin. Karena pada tubuh lansia, racun kecil dan peradangan ringan bisa menjadi awal gangguan besar yang datang tanpa gejala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengar penjelasan tentang sebuah yang sering kita anggap sehat, saya menduga banyak di antara Anda yang merasa bingung. Apakah berarti semua buah kini berbahaya? Apakah kita harus berhenti makan buah sama sekali? Jawabannya tentu saja tidak. Buah tetap menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Hanya saja di usia lanjut tubuh kita berubah dan cara kita menikmatinya pun perlu ikut menyesuaikan. Apa yang dulu aman di usia muda belum tentu sama amannya saat kita sudah berusia 60 tahun ke atas. Terutama bila Anda sedang mengonsumsi obat rutin, memiliki tekanan darah yang tidak stabil atau fungsi ginjal, dan hati yang mulai menurun. Yang kita perlukan bukanlah menghindari buah, tetapi memahami buah itu sendiri. Baik jenisnya, waktu terbaik untuk memakannya, porsi yang sesuai, dan cara mengombinasikannya agar kondisi tubuh tetap seimbang. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi adalah hindari makan buah terlalu malam, apalagi menjelang tidur. Dan jangan makan buah berlebihan. Jika ingin lebih aman, pilihlah buah yang rendah gula dan tinggi antioksidan seperti alpukat, pepaya, delima, apel hijau, ubi jalar, melon, jambu, biji, blueberry, buah pir, buah kiwi, buah naga, dan masih banyak buah lainnya. Kemudian makanlah buah-buahan bersama protein, misalnya telur, kacang, atau keju karena dapat membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan bagikan kepada teman-teman sebaya yang mungkin juga perlu tahu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar buah apa yang paling sering Bapak dan Ibu konsumsi setiap minggu. Dan untuk terus mendapatkan video-video di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan berlangganan channel Vitalitas Lansia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan dapat menikmati hidup dengan bahagia. Amin.